Indonesia dari BAC Batch 23 dari kelas penyiar Indonesia. Kesan-kesan gue setelah mengikuti kelas penyiar Indonesia ini adalah seru banget, mentor-mentornya asik dan juga tentunya dapat pengalaman baru, ilmu baru. Dan pesan gue adalah buat lo yang belum ikutan kelas penyiar Indonesia ini, jangan sampai kelewatan ya, buruan daftar karena lo pasti nggak bakal nyesel. Hai, gue Agung SV dari BAC Batch 23. Kesannya mengikuti BAC ini seru banget. Materinya menambah wawasan, seru banget mentor-mentornya juga dari tiap sesinya, materi-materinya, dari mulai announcing skill, kelas podcasting, dan lain-lain. Itu menambah wawasan dan skill gue. Kalau saya pakai mic pun ini posisinya mic saya mulutnya ke depan, mic saya di samping gitu ya. Ini posisi mic-nya miring, jadi bukan gini. Ini kayak preferensi. Kenapa kalau saya ngeditnya seperti itu? Mungkin sebenarnya gini, saya rencananya ini ngeditnya ini dengan saya mau kombinasiin sama elemen lain, mungkin dengan background gitu. Kalau AM tuh, jadi gue dijelasin kan emang sebenarnya perbedaan frekuensi ya. Tapi cara paling gampangnya tuh ya, kalau misalnya radio AM tuh biasanya radio-radio yang cuma untuk berita atau ngobrol. Ikut kelas penyiar Indonesia ini, kita kalau dari saya pribadi kayak dipaksa untuk keluar dari zona nyaman gitu, jadi diri yang bukan saya gitu kan. Nah, itu membuat saya lebih pede juga. Oh, ternyata nggak salah juga sih kalau kita coba bikin podcast yang saya coba mengesampingkan keformalan saya gitu kan, yang selama ini mungkin saya lakukan gitu. Dan not bad kok sebetulnya, tinggal diasah supaya bisa lebih bagus hasilnya. Saya merasa sekali ketika masuk sini, saya merasa sangat terpuaskan ya, walaupun dengan keterbatasan suara saya saat ini dengan kondisi yang memang tidak bisa optimal. Terima kasih buat BAC dan juga para mentor yang keren banget gitu ya. Kayaknya mudah-mudahan saya masih bisa ikut di acara-acara lainnya nanti. Thank you atas effortnya. Gue tahu lo mengerjakan ini di sela-sela kesibukan, di sela-sela kantor, di sela-sela kuliah dan segala macam lah. Jadi gue mengapresiasi apa yang sudah kalian buat. Secara looks-nya sebenarnya oke. Secara looks presentasinya dipersiapkan dengan baik gitu ya. Kalian juga riset banget akan radio station-nya yang kalian pilih. Research juga akan brand detolnya sendiri gitu ya. Jadi gue sangat mengapresiasi itu. Halo teman-teman kelas penyiar, saya Prasidya Puspa dari CNN Indonesia. Saya mengisi kelas news presenting di sini. Nah, kenapa news presenting? Karena sekarang semua orang bisa jadi jurnalis, betul. Tapi menjadi jurnalis ada yang perlu diperhatikan. Bagaimana mencari sumbernya, narasumbernya, kemudian bagaimana memvalidkan informasi, data dan juga fakta. Bagaimana menyampaikannya secara tepat sesuai dengan konten dan juga audiensnya. Jadi hati-hati. Kalau mau lebih banyak lagi ilmu, belajar di sini di kelas penyiar kayak teman-teman dari batch 23 yang antusias banget. Passionnya semua kelihatan, ingin melatih public speaking mereka. So, ditunggu semuanya di sini di kelas penyiar Indonesia. Bye-bye. Kelas penyiar Indonesia! Berhasil berkarya bernama! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Waalaikumsalam warahmatullahi suara saya terdengar? Kalau dikasih jempolnya? Aman, we. Aman ya, alhamdulillah. Cuman mau cek suara dulu kan masih puasa kita. Alhamdulillah. Oke, selamat datang teman-teman Kurma di salah satu kegiatan bisa dibilang kita rutin banget lakuinnya di bulan Ramadan, dan kali ini yang bisa dibilang kegiatan kedua kita di tahun 2022. Selamat datang di Kurma, kelas bulan Ramadan bareng mentor dan alumni kelas penyiar Indonesia. Yeay! Virtual aja nggak apa-apa ya tepuk tangannya. Jadi saya membayangkan, rame banget, wah. Alhamdulillah ini bisa bertemu teman-teman secara virtual. Yang penting sehat-sehat ya. Dan alhamdulillah walaupun kita ada yang jauh-jauh nih, nggak hanya di Jakarta, ada yang juga di Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan, mungkin ada di luar negeri.
teman-teman saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Oke, selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol tentang berbagai topik yang setiap sesi akan berbeda, baik itu tentang dunia radio, dunia kreatif, dan sampai yang hari ini nanti kita akan masuk ke dunia voice over. Tapi tentunya Kurma ini merupakan salah satu program yang diadakan oleh Kelas Penyiaran Indonesia yang merupakan tempat belajar public speaking dan broadcasting buat semua orang, tidak hanya yang profesional teman-teman. Jadi bisa aja kamu yang butuh meningkatkan kemampuan merasa percaya diri, terus pengen melatih skill komunikasi, ataupun yang mau mulai ikutan bikin karya lah, kayak bikin podcast atau mau bikin voice over sample. Nah, disinilah tempat yang paling tepat teman-teman. Nah, untuk info lebih lanjut kelas-kelas kita apa aja sih yang akan kita lakuin, bisa langsung follow Instagram kita di @kelaspenyiar_id, atau bisa mampir juga ke website kita di www.kelaspenyiar.com. Dan tentunya kita berbagai macam program ini banyak banget yang kita teman-teman, seperti yang hari ini kita lakukan, ada Kurma, kita juga ada Fun Broadcasting Class, ada juga Broadcasting Advanced Class, dan kita juga melakukan berbagai program di luar dari yang kita sebutkan tadi. Karena kita pengen menyebarkan kebaikan teman-teman. Seperti halnya di bulan baik ini, kita pengen mengajak teman-teman untuk berbagi tidak hanya ilmu, tapi juga sedikit rezeki untuk teman-teman di pesantren ataupun yang di pondok yatim. Jadi kita mengajak teman-teman sebagai bentuk kerjasama Kelas Penyiaran Indonesia dengan kitabisa.com untuk membagikan sedikit semacam inilah, terserah jumlahnya berapapun, tapi kita ajak teman-teman untuk bisa berbagi sedekah yang teman-teman bisa membagikan buat teman-teman adik pesantren ataupun yang piatu. Nah, itu bisa dilakuin melalui link kitabisa.com/kelaspenyiar berbagi, atau bisa lihat nih di belakang saya ini kan ada barcode ya, bisa langsung di-scan kok, barcode-nya aktif. Langsung di-scan, nanti itu akan langsung ke tempat untuk melakukan sedekah teman-teman gitu. Dan tentunya silakan juga mau dibagikan info ini ke teman-teman yang lainnya, dan kita juga mengharapkan teman-teman bisa berpartisipasi ya dalam kerjasama kitabisa.com dan Kelas Penyiaran Indonesia ini. Nah, sebelum kita masuk ke acara utama teman-teman, aku sedikit mau teasing beberapa hal. Jadi selama sesi ini teman-teman aku harapkan untuk menjaga kondusivitas ya, mic-nya di off. Jadi silakan mic-nya di off dulu aja untuk semuanya, tapi kamera on ya, nggak apa-apa. Jadi kita biar bisa lihat satu sama lain nih, dari sisinya mentor sama sisinya alumni, untuk bisa menyapa juga teman-teman yang bisa join nih gitu. Dan silakan teman-teman untuk selama mengikuti sesi ini untuk membagikan keseruannya, teman-teman bisa langsung di share di Instagram story ya teman-teman, terus tag @kelaspenyiar_id, sama bisa juga nih tag mentor dan alumninya, nanti dikasih tahu akun medsosnya masing-masing. Nah, karena apa? Karena kita akan menyiapkan hadiah spesial dari tim Kelas Penyiaran Indonesia. Dan tentunya teman-teman selama di sesi ini, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, kita encourage teman-teman untuk menggunakan fitur kolom chat ya. Jadi selama di sesi ini, kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ke kolom chat, terus tuliskan hashtag bertanya, spasi tuliskan pertanyaan teman-teman. Overall amankah teman-teman? Kalau aman boleh kasih jempolnya teman-teman. Mantap sekali, alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita langsung masuk saja ke sesi utama ini. Nah, tapi sebelum saya masuk ke alumni ya, saya akan memperkenalkan, kalau di acara umum tuh bilangnya moderator, tapi di sini kita bilangnya mentorator, alias ya bisa dibilang saudara jauhnya Terminator lah. Kita sambut aja mentorator kita kali ini. Dia adalah seorang aktif radio talent dan juga seorang station manager di Wana FM Padang, dan juga merupakan mentor dari Kelas Penyiaran Indonesia. Kita sambut Kak Joy Ritchie. Assalamualaikum Kak Joy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, wah senang banget nih bisa ada di sini nih. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Wek. Gimana Oke, kabarnya Kak semua Joy. teman-teman? Alhamdulillah baik Kak Joy. Baik kalau gitu Alhamdulillah. silakan Kak Joy. Yes, oke. Nah, ini baru pertama kali jadi mentor nih ya, dan pembicaranya si Mbak JJ. Manggilnya JJ atau Astrid nih? JJ aja Bang Joy. JJ ya. Siap. Oke deh, siap-siap. Di mana kan Kurma ini ya kelas bulan Ramadan barengan mentor dan alumni ya. Ini mungkin bisa
gimana ya, sambil nunggu buka puasa kita menimba ilmu lah ya. Nah, JJ juga akan bagiin tentang bagaimana caranya jadi cuan ya, apa? Cuap-cuap jadi cuan. Cuap-cuap jadi cuan. Masya Allah. Oke. J, Siap. lu sebenarnya emang beneran ibu rumah tangga ya? Ibu rumah tangga gue, beneran. Ibu rumah tangga ya? Full time. Full time? Full time. Waduh. Sempat siaran di radio nggak sih? Enggak ada background di Suli Suara, Bang Joy. Oh Jadi, gitu. itu ya. Nah, akhirnya lu alumni Broadcasting Advanced Class ya? Ya. Batch 14 ya? Betul. Nah, ini nih yang hebat nih. Is a full-time mother, bisa menjadi seorang VO talent. Ini bagaimana caranya ini, J? Ya, itu nanti nanti aku bakal ceritain sih, masuk ke materinya. Nanti bakal aku jelasin secara detail di situ. Kenapa kok bisa ya nyemplung? Nah. Kok bisa nggak ada background Suli Suara? Kok bisa jadi VO talent gitu? VO talent. Kalau gue nggak dengar suara JJ sih agak-agak aneh sih ya. Iya. Yeah. Aneh kan? Mental kena. Aneh kan? tapi ada yang pakai gitu. Jadi ya udah berkat gitu kayaknya. Berarti kita harus pede sama suara kita ya. Betul sekali, karena sebenarnya setiap masing-masing manusia itu bukan suaranya jelek atau bagus, tetapi yang penting gimana caranya mengolah gitu kan, jadi lebih enak untuk membaca sebuah skrip. Nah, itu nanti bakal aku jelasin gitu deh. Yes. Nice. Oke, jadi untuk teman-teman yang udah gabung juga, boleh nanya-nanya apa aja nih ya. Nanti kalau udah ngedengerin penjelasan dari JJ, silakan nanya-nanya tentang voiceover ya, cuap-cuap jadi cuan. Bener loh, duduk dapat duit, baca skrip dapat duit. Nah, luar biasa. Ya. Bang Joy domisili sekarang di Padang ya? Di Padang, di Kota Padang. Ini teman-teman banyak banget nih dari luar daerah kan, mungkin pasti kayak concern nih, kayak bisa gak ya kalau misalkan di luar dari Jabodetabek menghasilkan cuan dari cuap-cuap begitu. Oh, bisa banget. Bisa. Luar biasa. Makanya, jangan lupa nonton gue di Trans 7 ya, Senin sampai Jumat jam 5.30 pagi. Ragam Indonesia. Halus pisan, mantap. Oke, so JJ, silakan ya, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Bang Joy, terima kasih tim kelas penyiar Indonesia sudah dipercayakan nih mengisi kelas di bulan Ramadan bersama mentor dan alumni. Wah, luar biasa. Halo teman-teman semuanya, terima kasih udah mau meluangkan waktunya di siang menuju sore hari ini. Semoga bermanfaat apa yang akan aku sharingkan. Terus kita langsung aja ya, mungkin kenalan. Aku, gimana Wak slide-nya? Nah, itu dia. Luar biasa, terima kasih Awe bantuannya. Halo guys, halo teman-teman. Perkenalkan, aku namanya Jessie Astrid. Nama panggung sebagai VO talent itu aku JJ. Aku itu full time mama, full time ibu rumah tangga, dan alumni kelas penyiar Indonesia di Broadcasting Advanced Class Batch 14. Ini ada akun Instagramku, mau di-follow boleh, nggak di-follow juga nggak apa-apa. Mari kita lanjutkan. Siap, boleh di-play Bang Awe. Boleh di-play, Bang? Nggak ada suaranya, Awe. Awe nggak ada suaranya. Mungkin bisa kita cek di ini nanti di YouTube kali ya. Oke. Emina TVC. Iya. Jadi ini aku bakal kasih tahu beberapa sampel, hanya dua video. Aku kerjanya apa sih VO talent? Aku tuh ngapain? Nah, ini salah satu hasil atau output yang aku kerjakan, proyek-proyek yang dikerjakan. Sama satu lagi, ada lagi. Acara selalu mindful berhasiat untuk menjaga kesehatan. Gabungan untuk
Bersama Jawa dengan sensasi sparkling baru acara di Golden Sparkling. Wah, itu suaranya. Wow, Baik banget. beda Mungkin ya. mungkin untuk perbedaan sama yang sorry untuk bisa di play untuk yang Emina lagi untuk kasih lihat nih perbedaannya. Kita ada besi baru nih, Emina Beta Face Serum. Lawan 7 masalah kulit kusam, ekstrak summer plum dan niacinamide bikin cerah dan glowing. Lembutnya bikin nyaman, Emina Face Serum by Beauty Bestie. Begitu Besti. Begitu Besti. Oke. Terima kasih Awe. Mari kita lanjutkan. Jadi ini adalah 2 video aku yang apa ya, yang berbeda produk ya. Jadi kita langsung aja ke kok bisa jadi voice over talent gitu. Pertama adalah aku setelah lulus dari kelas penyiar Indonesia, Kak Bintang selaku kepala sekolah itu mengundang salah satu mentor di kelas free broadcasting class, dan ternyata mentornya itu adalah Bimoki. Bimoki ini kan kita tahu dia udah wow banget di dalam bidang voice over ini gitu. Dari beliau pun aku mengetahui nih, baru tahu banget mengenai voice over tuh dari beliau. Ternyata di akun YouTube-nya beliau juga sudah sharing mengenai belajar VO bareng Bimoki begitu, dan ternyata tidak lama dari aku ngelihat itu dia juga buka kelas, dan kelas itu namanya Voice Institute Indonesia, dan rezekinya alhamdulillah aku masuk di batch satunya beliau. Tidak sampai dari sana, aku juga masih merasa bahwa karena aku mentah banget nih, aku bukan di background sulih suara, aku bukan di bidang yang jualan suara lah, intinya penyiar, daber, dan teman-temannya, aku masih kurang nih ilmunya. Jadi kayak ada lagi nih gitu, ternyata mentor dan senior juga punya kelas namanya Daber and Writer. Di situ juga aku menimba ilmu, mencari tahu lebih dalam lagi mengenai profesi ini, karena jujur aku nggak tahu apa-apa mengenai, awalnya aku nggak tahu apa-apa mengenai dunia VO ini, dan padahal dunia VO ini pun sudah ada jauh dari dulu. Bahkan Bang Joy juga tuh sebagai VO talent yang senior ya Bang ya. Ya gitu. Begitu deh. Oke, di next boleh. Lalu pertanyaannya gini, apa aja sih J yang harus dimiliki seorang VO talent gitu kan? Pertama adalah attitude. Attitude sama manner tuh sama ya J. Attitude, jadi begini, VO talent ini kan kerjanya itu enggak hanya di satu studio, berbeda-beda project itu akan berbeda-beda timnya juga gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menjaga manner kita di tim-tim yang akan kita bekerja sama begitu. Terus on time, karena balik lagi, karena kita kerjanya itu kan secara tim, ada agency, ada PH, ada apa lagi ya, ada klien, ada pihak studio itu sendiri. Nggak mungkin dong kalau mereka harus nungguin kita kalau kita tuh datang terlambat, karena itu bakal wasting time sekali. Dan terakhir yang selanjutnya ada profesional. Selayaknya profesi yang lainnya, kita juga harus mengerjakan profesi ini tuh secara profesional kayak gitu. Yang kedua adalah skill. VO talent dianggap harus bisa mengakomodir keinginan klien. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa VO talent itu harus memiliki skill dalam membacakan se-flawless dan seenak mungkin, dan bisa mengakomodir segala keinginan klien. Misalkan contoh, JJ untuk Emina nih, misalkan J, ini tolong ya kasih 3 intonasi. Oke, kita kasih 3 intonasi, tapi ternyata klien masih belum struck nih. Itu adalah tugas kita, tugas VO talent untuk bisa mengakomodir apa yang diinginkan klien, begitu. Terus yang ketiga adalah passion, ikhlas. Jadi ketika kita mengerjakan proyeknya ini, sebisa mungkin kita harus
passionate, jadi kita bahagia dalam mengerjakan pekerjaan ini gitu. Jadi outputnya itu akan positif gitu. Jadi kita mengerjakannya dengan ikhlas, dengan bahagia, secara passionate, pasti outputnya akan bagus. Terus yang terakhir, yang harus dimiliki nih sebagai VO talent adalah fleksibilitas dalam hal waktu. Walaupun kita katanya freelancer ya, tidak pasti nih waktunya, tetapi ketika kita mendapat project itu biasanya projectnya Senin sampai Jumat, di weekday jam-jam kantor, jam 10 sampai jam 5, atau bisa lebih lama, bisa malam, tergantung VO talent, berapa banyak VO talent itu mendapat project dalam satu hari, begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya Sabtu Minggu, bisa nggak sih J kalau misalkan recording Sabtu Minggu? Mungkin bisa, tetapi yang biasanya yang home recording, yang kayak gitu-gitu gitu kan. Tapi kalau misalkan mau mengejar untuk yang datang ke studio, biasanya itu waktunya adalah Senin sampai Jumat begitu. Ayo kita next. Bye-bye. Wah, terus ini nih ladang cuannya voice over talent. Jasa VOT digunakan untuk apa aja sih? Ada banyak nih guys. Jadi kalau teman-teman punya suara yang luar biasa, nggak bagus tapi pede gitu ya dengan suaranya, bisa nih dicuankan. Jadi di TV komersial bisa, di digital, di YouTube, yang misalkan kalau YouTube tuh iklannya kalau misalkan nggak bisa di skip, nah, itu kan iklan tuh. Digital platform juga, terus di radio bisa, di sinema bisa, TV program tuh kayak Bang Joy di TV program ya Bang ya. Konten-konten YouTube tuh biasanya kan banyak juga yang membutuhkan VOT dan lain sebagainya. Jadi banyak ya cuannya gitu kan, gitu. Tergantung teman-teman mau fokusnya kemana nih, begitu. Bener begitu gak sih Bang Joy? Iya. Sepi banget Bang Joy. Bulan puasa. Oh, puasa kering. ya. Agak ya sih kering bener ya. Ya udah deh, sabar aja. Mari kita lanjutkan Bang Awe. Oke, next. Lalu, suara bagus bukan yang utama, teman-teman. Jadi kalau coba dengar suara aku tuh tidak bagus-bagus amat sebenarnya kan. Tetapi tren iklan semakin kreatif, skrip semakin beragam, keinginan klien semakin out of the box. Jadi kalau misalkan dilihat dari iklan aku yang 2 tadi, itu adalah 2 brand yang berbeda. Satu yang remaja banget, Emina tuh remaja banget yang centil gitu. Padahal aku kan umurnya ibu-ibu anak 1 ya gitu kan. Tapi masih masuk nih ke brand-brand yang remaja-remaja centil kayak gitu. Terus yang kedua tadi iklannya adalah acara Kiko dan Sparkly itu kalau nggak salah jamu. Tapi tone-nya aku harus kayak bukan tone suara aku yang kayak gini, tapi lebih ke low. Nah itu kan bukan suara asliku tuh. Lebih low, lebih mendayu, lebih seksi begitu ceritanya. Jadi cepat menangkap brief yang diminta klien adalah sebuah kunci. Jadi ketika misalkan memang klien mintanya banyak nih, kita memang harus bisa mengakomodir nih. Kita tuh harus bisa cepat menangkap brief. Ini brandnya apa ya? Ini target pangsanya kemana ya? Kayak gitu. Terus kayak kita harus langsung der gitu. Dan terakhir aku punya sedikit bercerita. Aku dapat skrip balsem lang. Balsem lang ini kan ketahuan ya pangsa marketnya kayak apa, dan aku intonasinya harus seperti biduan dangdut. Jadi skrip harus jadi biduan dangdut dengan suara yang begini. Aduh, itu seru sih gitu. Jadi memang itu suara bagus bukan yang utama. Pasti kalian bisa kalau latihan begitu teman-teman. Ayo kita lanjutkan. Tips and trick. Nah, ini penting nih buat teman-teman karena balik lagi dengan background aku yang bukan di dunia tulis suara, bukan di penyiar, bukan dubber, bukan yang VO TV program.
Tetapi kok bisa ya dipakai? Nah, ini ada tips and triknya nih. Ikut kelas terkait voice over bersama mentor yang berpengalaman, bersama mentor yang masih aktif di dunia ini, di dunia profesi ini. Kenapa? Karena biasanya nih kurikulum yang mereka berikan itu adalah yang ter-up to date. Jadi kalian, jadi teman-teman nih cari nih kayak mentor siapa ya yang masih aktif, ikutin terus kayak tanya, belajar dari mereka gitu kan, karena pasti penting banget gitu. Terus yang kedua, gear recording, investasi alat recording menyesuaikan budget dan kebutuhan masing-masing. Mengapa demikian? Karena menurutku pribadi ketika kita bikin sampel dengan gear yang mumpuni itu akan lebih baik, karena kita kan jualan suara, kita jualan jasa yang nggak dilihat, yang nggak bisa dilihat. Tapi gimana caranya kita bisa mengemas dengan apik? Butuh bantuan gear yang mumpuni. Tetapi kalau misalkan teman-teman merasakan kayaknya belum butuh deh gear-nya gitu, kayak mahal gitu kan, mic kan mahal ya gitu kan kudu nabung ya bunda gitu. Terus gimana nih caranya? Nggak apa-apa pakai HP, pakai handphone, tetapi ada 2 treatment yang harus lebih di-concern gitu, yang lebih diutamakan. Treatment ruangan, pakai bantal gitu, terus kayak ngomong buat mereduce noise yang kita punya gitu. Jadi kan banyak nih ada yang keran bunyi keran kebuka, ntar masuk, kan itu agak repot ya kalau kita tag mulu gitu pakai handphone. Nah, itu sebisa mungkin treatment ruangan. Dan yang kedua, kalau nggak salah, aku lupa. Ini minimalisir decak-decak. Karena kita ngomong habis sih kita. Ketika kita ngomong kan suka begitu. Ketika klien mendengar kan agak ganggu ya. Nah, itu sebisa mungkin diminimalisir begitu teman-teman. Jadi di recording itu butuh, tetapi kalau misalkan hanya baru ada HP, nggak apa-apa, karena dulu di awal aku juga pakainya handphone kok gitu. Terus yang ketiga, latihan setiap hari. Penting banget karena balik lagi, skrip itu macam-macam. Tidak setiap hari kita akan mendapatkan skrip yang sama, tidak setiap project akan mendapatkan skrip yang sama. Pendekatannya akan berbeda-beda, tergantung brand yang ada. Latihan setiap hari adalah sebuah kunci untuk seorang VO talent. Begitu. Sampel menarik dan berbeda-beda. Kita mau jualan nih ya guys ya. Kita mau jualan ke aku punya nih suara pengen dijual kayak gitu. Tetapi ibarat kata kita buka toko, tapi tokonya hanya jualan satu produk, kan bosen ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita masuk toko dan tokonya banyak jualan berbagai macam barang, pasti kita tuh kayak seneng gitu kan. Sama dengan VO talent, ketika kita kirim nih sampel suara ke produser atau ke klien, tapi hanya satu intonasi yang dikirim, kan kayaknya, apa sih gitu. Jadi kayak, kok ini doang yang kamu bisa gitu. Jadi kita sebisa mungkin bikin berbagai macam sampel yang menarik dan berbeda-beda begitu teman-teman. Jadi klien tuh akan menilai kayak, jago nih ternyata bisa ya dia pakai tone yang ini, tone yang begini, alternatif begini, gini. Nah begitu teman-teman. Ayo kita lanjutkan. Wah, slide terakhir, cepet ya. Begini. Yakin dengan diri sendiri, konsisten dalam berlatih, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Gila. Hari ini tuh soalnya Benar. kayaknya berat banget, Bang Joy. Pokoknya yakin dengan diri sendiri, konsisten dengan berlatih, karena kita meyakini ketika kalau kita sudah konsisten dan dalam suatu hal, usaha itu tidak akan, hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Gue ngomong apa sih? Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil begitu. Jadi kalau misalkan aku tidak ada background mengenai penyiaran sulis suara ya, dunia sulis suara, kamu pun pasti bisa. Aku tuh seorang ibu rumah tangga, aku bisa, kalian pasti bisa. Bukan ada
bukan hanya suara yang bagus, tetapi memang balik lagi gimana caranya kita bisa mendelivery script sesuai dengan kebutuhan klien. Begitu, semangat. Right. Keren, Je. Keren, aku deg-degan loh. Ya. Oke. Itu benar tuh apa yang dikasih tahu sama JJ tadi barusan tuh ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalau mau selain pakai bantal, ada cara efektif lain sih. Suruh semua anggota rumah diem semuanya. Kita masuk ke dalam bed cover. Oh iya benar, iya pakai selimut, benar. Aku pakai lemari Bang Joy. Aku pakai lemari, tempel apa sih namanya, tempel bantal lagi, terus pakai itu deh, pakai selimut yang agak tebal. Iya. Nah itu awal-awal aku berkarir kayak gitu, beneran begitu. Benar ya. Dan juga sebenarnya sih banyak cara ya. Ada sih kalau misalnya kita pakai handphone jangan terlalu dekat gitu. Ini bisa mengakibatkan apa sih? Kayak popping atau suara. Oh popping, benar. Iya benar Bang Joy. Gitu. Iya benar. Nah, kalau bisa sih jaraknya agak gini ya. Ini kan handphone nih. Biasanya kan kita dari depan ya. Kalau bisa agak nyamping. Nah gitu. Agak nyamping. Nah itu udah aman tuh. Jadi nggak akan ada popping. Insya Allah mudah-mudahan. Gitu. Ya. Dan pengen tahu dong. Nah, terbesarnya dibayar berapa ya? Iya. Wow, dalam satu project kali ya Bang? Ya. Dalam satu project itu, nyebut angka banget Bang. Range aja lah, aku mah malu guys. Ya udah range deh boleh. 8 sampai 12. Wih. Kalau itu biasa aja, jangan lebay. Kalian pasti bisa kok, kalian pasti bisa. Semangat. Iya, gede-gede loh. Waduh. Itu secara tidak sengaja ternyata banyak Bang gitu. Jadi ternyata banyak yang dibutuhkan. Produknya tuh brandnya satu tapi produknya banyak. Jadi bisa kalian gitu kan. Nah. Oh gitu. Gitu sekalian deh gitu. Oh kirain satu brand, maksudnya satu VO gitu. Satu VO, sekali datang. Sekali datang tapi beberapa ya. Ada satu brand tapi satu merek tapi 3 apa 4 produk lah ya begitu ya gitu ceritanya. Waduh, itu cuma sekali datang doang udah bisa hidup 2 bulan ya? Kurang lebih ya? 2 kali deh kayaknya, 2 kali karena kan ada revisi Bang. Iya maksudnya nggak usah di revisi ya, tapi keren loh itu ya. Ya mudah-mudahan yang lain pada tertarik lah ya. Amin, itu rezeki Bang. Ya udah ternyata kepake kan gitu. Ya itu dia. Oke, so sekarang untuk ini ya untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya sama JJ dipersilakan di kolom komen ya. Hashtag bertanya, nama, spasi nama, udah gitu spasi dari mana gitu ya kan. Boleh silakan bertanya-tanya ya. Ini juga udah banyak nih yang bertanya-tanya. Iya ini udah banyak nih. Sebelumnya ya kita juga bekerja sama dengan kitabisa.com ya. Kita kolaborasi bareng sama kitabisa.com. Jadi dalam bulan baik ini kami juga nggak hanya sekedar ingin berbagi ilmu saja, namun ingin berbagi sedikit rezeki dan berkah untuk adik-adik kita di pesantren maupun pondok yatim. Nah, jadi untuk teman-teman yang mengajak, untuk teman-teman ya kita mengajak semuanya nih ya, teman-teman Kurma untuk berbagi bersama kelas penyiar Indonesia dengan membantu renovasi pesantren yatim dan duafa melalui link kitabisa.com/kelas penyiar berbagi ya, atau tinggal scan aja tuh yang ada di lu klik aja tuh punya Awe ya. Ada barcode-nya tuh di sebelah Awe tuh. Iya. Tinggal scan aja ya. Gitu. Oke, silakan. Mari kita berbagi. Kita kumpulkan pahala ya. Mari kita tamak akan pahala. Amin. Oke. Yuk, kita masuk ke pertanyaan pertama. Ada Sanatriatama dari Sukoharjo. Waduh. Oke. Yang Dia mana nanya alat dan software apa saja yang digunakan sama Kak JJ buat bisa diterima klien mengenai kejernihan
pengeditan, dan lain-lain. Apakah record dengan Adobe Audition saja udah cukup, atau harus pakai software yang lebih pro? Itu dia. Satu dulu atau mau baretin Satu semua? dulu aja Satu daripada dulu. lupa, kita kan Oke. agak puasa Pak, jadi suka pendek gitu kan ya. Aku pakai mic itu, mic-nya bisa dibawa kayak nih, bacanya road. Aduh kita kampung banget lagi Bang. Road ya. Yeah. Bang Joy by the way, mic-nya lebih mahal loh. Jadi tanya Enggak, sama apa 900.000? Samsung Channel 1, beneran. Tapi Bang Joy kan juga cocok jadi cuan gitu kan, dari Padang aja bisa loh Pak, luar biasa. Ini nggak bisa kelihatan gimana ya guys. Nih, nah ini mic Itu dia, Rod. Oke, itu yang USB ya? Yes. Sebenarnya pemilihan mic ini kan tergantung sama kita sendiri ya pribadi. Ada yang budget, ada yang memang setiap mic itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan ternyata aku baru pertama kali pakai ini dan kata klien enggak apa-apa kok, bagus, lumayan gitu. Jadi ya aku masih bertahan dan belum ada komparasi dengan mic yang lainnya. Begitu. Ini pakai mic yang USB karena jujur aja aku gaptek. Jadi kan aku pengennya yang nggak mau rempong Pak. Jadi colok aja gitu, colok, dan ternyata memang hasilnya menurutku udah alhamdulillah cukup begitu. Terus untuk software pakai Adobe itu luar biasa, itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Itu udah bagus ya Bang ya? Bagus ya banget. Kan? Udah bagus. Itu aku aja nggak ngerti sebenarnya. Pakai yang lama atau yang baru juga bagus. Iya bagus, beneran. Itu udah bagus tuh. Buat temen yang dari Belitung tadi siapa namanya, itu udah luar biasa kalau kamu bisa pakai Adobe itu udah gitu. Aku aja pakainya Audacity nih, punten banget Audacity. Cuma memang aku concernnya yang penting yang aku berikan itu jernih sih, udah itu aja gitu, jernih dan memang bisa dipakai gitu dan aman. Jadi ya so far so good aku pakai yang sekarang. Cuma kalau teman-teman bisa pakai yang Adobe lebih better. Nah, itu bisa didapetin di download, atau misalnya mau beli CD-nya juga banyak kok yang jual. Udah murah-murah loh. Udah murah-murah ya? Iya. Aku ganti deh kayaknya. Aduh malu nih, masa alumni pakai yang CS6 aja, ganti CS6, Adobe Audition CS6 atau setelahnya. Oke. Terus juga ada siapa nih? Jundi Harits di Bekasi. Metode latihan seperti apa yang harus dilakukan agar menjadi penyiar atau VO talent, dan bagaimana cara melatih intonasi suara? Melatih intonasi suara, gimana cara latihan ya? Iya, latihannya agar bisa menjadi penyiar atau VO talent gitu. Oh, penyiar. Gini, kalau aku sih pribadi, awal-awal ada 2 metode cara yang bisa kita untuk latih. Ambil salah satu brand yang kalian punya di rumah aja, nggak pakai repot nih ya. Apa gitu? Misalkan kamu punya sesuatu skincare, apa sabun, lagi mandi, kamu baca, itu pasti ada tulisannya di sebuah brand. Baca aja gitu, misalkan The Body Shop, itu udah yang beda-beda intonasi, itu udah latihan sebenarnya. Udah latihan, udah bisa meluaskan gerak mulut dan bibir. Nah, terus yang cara kedua, aku bikin sampel yang seniat itu, aku tulis skrip ulang iklan yang ada di TV. Tetapi aku memang aku nggak cover ya, tetapi aku memang hanya mengikuti intonasi yang aslinya, VO talent aslinya itu sudah berikan. Aku coba ikutin. Kenapa? Karena ini nih yang dipakai nih, gitu. Aku mikirnya gini. Terus aku tulis sendiri. Jadi aku denger YouTube, misalkan Wardah, inspiring beauty, aku tulis satu-satu per kalimat, nah kita bacain satu-satu. Itu dulu caraku begitu. Jadi itu yang aku jual juga ke klien. Ini aku ada gitu, tetapi memang kosongan, nggak pakai back sound, nggak pakai apapun gitu, hanya suara aja begitu. Alright, oke, sip.
Yang penting sih harus latihan tiap hari ya, Je. Betul Bang Joy. Nggak ada yang bisa instan. Nggak ada yang bisa instan. Nggak ada. Karena ternyata kalau misalnya menanyakan intonasi itu akan menyesuaikan apa yang diminta oleh klien itu sendiri. Gimana caranya, Je? Emang latihan nggak ada lagi cara yang lain, Pak Bu. Iya, benar banget. Benar banget, itu dia. Jadi lu mesti rajin latihan. Terus udah gitu apa aja yang dilihat misalnya billboard lagi jalan sendiri gitu kan, baca aja. Baca aja dengan berbagai macam intonasi. Betul. Gitu. Mau coba kayak gimana, mau yang tinggi atau mau yang rendah atau mau yang lebih berat lagi. Bisa kayak setuju. Are you Lensman 217? So, like wow, sungkem. By the way, Bang Joy itu udah dari tahun 90-an ya udah jadi VO Talent ya? Enggak, 2000-an. Oh, 2000-an. Ya tetap aja udah 90-an masih sekolah. Iya. Berarti kan mentor ya Pak gitu kan, udah meletik gitu mengenai VO Talent, jadi kita sungkem ya Mas senior gitu kan. Kita mau baru kemarin sore gitu. Oke. Sip, ini ada yang nanya lagi nih, Je. Baik, siap. Dari Marsha Clarissa di Tangsel. Wih. Gue juga gue alumni Tangsel sebenarnya. Orang RRC. Tahu nggak RRC? Enggak. Republik Rakyat Ciledug gue dulu ya. Oke. Nah, ini dia nanya, bagaimana sih Kak? Aku sendiri memiliki suara yang agak cempreng seperti anak-anak. Bagaimana caranya agar bisa percaya diri untuk terjun ke VO Talent? Nah, gitu. 1, percaya dengan diri sendiri gitu. Kalau misalkan memang kamu Marsha tadi ya, Marsha yakin nih pengen jadi VO Talent, keluarin aja. Suaraku tuh dulu dibulinya jadi Woody Woodpecker gitu, cempreng. Aku dulu dibulinya Woody Woodpecker gitu karena cempreng. Tapi ternyata dipakai. Kan katanya kayak suaranya kayak anak kecil nih. Jangan sedih, banyak iklan yang membutuhkan suara anak kecil kawan. Jadi keep going, latihan gitu. Jadi yes, that's right. Pasti bisa kok. Oke, sip. Ada lagi? Sekarang ada dari Ferry. Ya, Ferry di Malang. Platform atau media yang paling tepat buat kita nge-reach klien itu melalui apa ya, Kak, katanya. Dan cara dapetin klien pertama gimana caranya? Itu dia. Oke. Ini paling baik gue ditanya nih, cara ngedapetin klien. Platform ya, Bang? Apa dibilang tadi? Iya, maksudnya ya bagaimana caranya lo untuk menjangkau ngedapetin klien tuh bagaimana gitu. Apakah lo promo di IG atau iya, betul. Gimana? Promo di Instagram. Kedua, bikin bank suara di Google Drive juga itu udah lebih dari itu udah lumayan. Tetapi share di Instagram itu juga salah satu usaha. Banyak. Ini dari Malang ya. Aku nggak mau mematahkan semangat ya. Temanku ada yang dari Surabaya dan ada yang dari Jogja. Dia mendapatkan project juga dari Jakarta dan mereka ini home recording. Jadi sebenarnya teman-teman yang dari luar daerah itu pasti bisa sebenarnya. Bisa banget. Asal memang gimana caranya mendapatkan link ini nih. Perbanyak ikut komunitas juga nggak ada salahnya. Ikut komunitas terkait VO dan memang ada mentor yang misalkan masih aktif di dalam profesi ini tuh ikutin aja gitu. Maksudnya caranya gimana sih Kak? Gitu. Ini caranya gimana nih kayak gini, diikutin, belajar sama yang udah ada gitu. Terus perkara dapet yang temenku nih yang dari 2 daerah berbeda ini, mereka di approach langsung karena mereka jualan di Instagram, mereka jualan sampel, jualan portofolionya itu di Instagram. Jadi ternyata terbukti ditelepon oleh klien, di approach oleh klien, dan yang setahu aku itu ada yang reguler gitu. Jadi pasti bisa kok jualan di Instagram. Punya hashtag apa, self branding ya, self branding kalau kita dikenal sebagai VO Talent nih gitu. Begitu. Terus kayak ya jualan harus sering latihan dan posting aja hasil latihannya begitu. Ada challenge, ini ada banyak challenge, ikutan aja.
posting gitu ya nggak sih Itu Bang? dia. Gitu nggak sih, Benar Bang? banget. Bener ya Bang ya? Soalnya kalau misal kita nggak posting gitu ya, mana bisa orang tahu kalau kita seorang VO talent. Betul kan kita Gitu. jualannya suara ya kan, orang kan nggak tahu muka kita nih, jadi posting jualan hashtag aku VO talent. Nah, betul banget. Luar biasa. Oke, sip. Nah, setelah dari Malang, kita jalan-jalan ke Samarinda. Luar biasa. Ya, wih. Seneng banget nih keliling Indonesia loh. Ada Ismi Nurhaliza. Hai Jadi Ismi. ada inspirasi Kak, gimana caranya kita mulai VO pertama yang bisa jadi portofolio atau sampel di Instagram? Apa harus bikin video dengan background suara kita? Gitu. Boleh, tetapi gini, ada yang lebih gampang. Ada banyak challenge yang bertebaran sebenarnya, yang bertebaran di Instagram, yang VO challenge kayak gitu. Ikutin aja, itu udah ada materi itu sebenarnya, udah ada materi, udah ada skripnya, udah ada backsoundnya sendiri. Satu hal ketika kita ingin dilirik nih, karena yang submit kan pasti banyak banget ya Bang, gitu kan. Gimana caranya kayak, dilirik nih postingan kita, bikin seniat mungkin, sebagus mungkin, sesinkronis mungkin mengenai backsoundnya, harus niat banget memang. Jadi kayak ini bagus gitu. Jadi ketika dilihat tuh memang balik lagi, usaha tidak mengkhianati hasil kawan. Betul. Gitu. Itu dia. Karena gue juga suka begitu. Gue sampai punya 2 akun sih. Yang satu akun itu untuk ya hasil kerja gue semua. Jadi kalau misal klien nanya, lu mau suara kayak gimana? Oh, sampelnya kayak gini. Tapi akhirnya gue lupa passwordnya. Lah gimana sih? Iya. Jadi udah gue pakai Instagram yang ini aja nih, yang joyrichi_pdg gitu. Yang Joyrichi Voice udah nggak gue pakai lagi gitu. Ya, nah ini banyak banget yang nanya nih ya. Jadi kita milih-milih dulu nih. Ada siapa nih? Aku mau nyapa temenku dong, Adia di Bogor, di kereta banget Pak. Oh, anak Bogor. Anak Bogor. Waduh, gue anak Sempur dulunya. Gue juga anak Bogor dulunya. Gila. Terus, ini nih. Siap. Azza Usman di anak Jakarta Selatan nih. Kak, bagaimana cara menyesuaikan suara kita dengan konteks narasi? Seperti menjadi VOT iklan jalan-jalan. Nah, untuk menyesuaikan tuh. Kadang kan kita nih nggak tahu nih ya. Misalnya dapat skrip nih, waduh ini gimana nih, gitu ya. Ini cocoknya bagaimana nih, gitu kan? Gimana tuh caranya tuh? Kalau lo ada ini nggak? Mencocokkan apa sih tadi Bang? Mencocokkan suara kita dengan skrip yang kita dapat gitu. Ya itu jadi balik lagi ke top of mind-nya kita kan. Misalkan balik lagi nih ke brand-nya tuh apa, yang kita mau bawa apa gitu kan. Terus memang skrip itu kan macam-macam ya. Ada skrip narasi, ada skrip storytelling, ada skrip manifest, itu udah banyak banget cara pendekatannya. Gimana caranya? Memang salah satunya adalah latihan. Banyak-banyak mendengar iklan yang ada. Jangan di skip. Kalau sekarang kerjaan saya nggak pernah skip iklan, karena salah satu bagian dari belajar, dengerin VO talent aslinya itu gimana cara membawakannya. Nanti kita akan biasanya terikuti gitu kan. Jadi kayak memang kita latihan sendiri gitu, learning by doing gitu, ngikutin. Tadi gimana Bang? Dia caranya ngikutin kan? Bener kan? Iya. Iya, kayak gitu. Kalau aku sih gitu. Karena memang skrip itu macam-macam. Kuncinya memang di latihan, Bang, nggak ada lagi. Itu dia, benar. Nah, ini ada satu pertanyaan nih mengenai fee, ya. Wow. Tapi sebelum pertanyaan itu kita ke pertanyaan yang ini nih. Ada tips nggak dari ini Leni Rezi ya dari Belitung? Dia nanya nih. Ada tips nggak untuk menghilangkan decak suara? Oh, decak. Widih, ngeselin. Minum dulu, Pak. Minum. Telan atau kumur-kumur, kalau geli bebuang ya, tapi telan gitu. Kalau di studio kan nggak mungkin teh gitu kan, jadi telan aja gitu. Terus memang kalau aku sih biasanya minum, baleni kayak minum, udah gitu. Memang kan pasti akan ada decak-decak manja gitu. Jadi
minum aja itu udah adalah kunci. Jangan nasi Padang, nanti makin berdecak lapar. Begitu cerita. Tapi gue nasi Padang dulu loh. Kalau nggak ada ini, nggak ada tenaga. Oh beda Bang, kalau gue justru jangan makan dulu sebelum tag, karena biasanya kalau gue itu lebih, pribadi sendiri ya, kalau gue avoid kopi sebelum tag nih, kopi sama makan, karena produksi liur gue agak lumayan banyak sebenarnya kalau menurut gue, jadi diri sendiri ini yang mengetahui kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah kalau gue avoid itu, kalau Bang Joy berarti kan makan dulu biar ada tenaga. Kalau langsung ke notice biasanya. Nah, siap. Oke, so ini nih, ini masalah yang agak krusial banget sih. Maksudnya gimana ya? Salah yang ini mah. Mana tadi ini? Lo kok hilang? Oh ini, Maharani di mana nih ya? Maharani bilang katanya sebagai voice over talent, perhitungannya bagaimana sih Kak untuk menyesuaikan value kita untuk fee yang pantas kita dapatkan, dan biasanya per kata atau kalimat katanya, atau per satu sesi ngisi suara. Gitu. Tergantung nih Mbak Maharani untuk proyeknya. Kalau untuk proyek komersial yang aku kerjakan itu hitungannya per cut down namanya. Tapi ada yang dia per kata tuh kalau nggak salah apa yang perkata ya Bang ya, aku lupa deh. Perkata, gue jarang sih dapat perkata. Cuma kalau misalnya gue perkata mah nggak ada sih, itu ngaran kaya banget gue perkata dibayar. Kalau aku hitungannya per cut down. Kalau untuk komersial, kalau untuk ada namanya voice over talent yang isi audiobook. Audiobook itu biasanya kayak audiobook kan buku disuarakan, buku beratus-ratus halaman. Nah itu kalau nggak salah hitungannya per jam. Per jam. Pegel nggak? Itu harusnya pegel. Nah aku belum pernah dapat ya Pak, belum dapat celahnya masuk ke audiobook. Tetapi yang aku dengar dari temanku yang dapat job ini nih, itu katanya per jam apa per lembar ya? Per jam. Itu biasanya bisa dari siang ke sore atau ke malam gitu. Wah, itu gue menghindari banget tuh kayak gitu. Nah, itu balik lagi Bang, memang balik lagi, ada yang suka dengan buku kan memang suka aja pasti dengan audiobook kayak gitu. Tapi memang stamina harus tetap dijaga. Terus mungkin kayak Bang Joy, TV program tuh hitungannya juga pasti berbeda lagi ya kan? Beda karena stripping, jadi lebih kecil gitu. Kecil, tapi kan reguler Bang. Iya itu dia makanya. Reguler Bang. Terus tiap hari Senin sampai Jumat. Iya. Lancar Bang kan alhamdulillah. Ya alhamdulillah lah ada pemasukan tiap bulan yang rata gitu loh maksudnya ya. Nah itu. Iya sesuai gitu loh. Nah. Bang Joy dari Padang aja bisa ya Bang? Iya gue dari Padang beneran. Dan ini studio gue. Ini studio. Luar biasa. Ini studio gue nih, ini yang gue lakuin, ya kan. Nah, terus jadi gue syuting semua dari sini semua gitu, karena kan mesti on frame juga, ya in frame, gitu. Ya bener sih kita nggak usah takut ya tinggal di mana, karena udah ada internet. Betul. Yang mereka butuh tuh cuma suara kita, karena kalau misalnya mereka sampai nyewa studio lagi, ya. Per 6 jam itu ratusan ribu bahkan ada yang jutaan itu. Betul, betul mereka sekali. mencari kita. Itu dia ya. Nah, dan juga kalau misalnya untuk kita bikin lebih merangsang lagi ya, gue pernah loh dapat perkata 200.000. Iya. Itu brand apa Bang? Itu project apa kalau boleh tahu? Internet. Modem. Modem. Wah, udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Perkata banget Bang. Iya. Ayo buktiin biar nggak nyesel. Ayo buktiin biar nggak nyesel. Udah 5 tuh, juta tuh ya Bang. Iya. Luar biasa. Begitu teman-teman. Jadi kalau yang dari luar daerah nih, luar Jabodetabek ya. Ya. Pasti bisa. Bang Joy aja bisa kok. Nah, yang terakhir yang hitungan per kata, maksudnya yang cuma ngisi berapa ya? 6 kata. Ada nih, Bang, by the way, ini
Adia TTS per kata, kata dia, game per kata. Nah, temanku ini yang Adia ini adalah salah satu VO talent juga nih. Ini angkatan bareng sama aku. Aku nggak tahu dia ngapain, cuma makasih ya udah dibantuin Adia. Dia ngasih tahu TTS per kata, game per kata. Nah, ini suaranya juga luar biasa. Dan setauku Adia ini juga nggak ada background setipe kayak aku, nggak ada background penyiar gitu. Dan dia dubber juga, jadi bisa nih dikepoin temen aku gitu. Ya, Sama-sama saling belajar gitu ya kan. Gitu. Nih, ada dari Sumatera Barat nih nanya nih. Wih, dari Gilang. Wih, Kak Bayuang. Katanya di hire VO itu ada cast-nya atau emang ada pilihan dari klien katanya? Iya, ada casting. Kalau kita namanya pitching. Ya kan ya Bang ya? Pitching ya Bang. Jadi gini, kalau di pengalaman aku selaku yang di komersial, kita akan di-pitching oleh beberapa talent. Baik itu talent senior ataupun yang baru-baru nih seangkatan. Klien nggak akan peduli nih, kamu baru atau kamu senior, nggak akan peduli. Yang penting adalah balik lagi suara kita fit in atau enggak di produknya mereka, begitu. Jadi jangan sedih kalau misalkan kita di pitching nih bisa ada 5 orang, ada sekian misalkan gitu. Nanti ini pihak studio biasanya yang akan memberikan pilihan-pilihan talent ke klien. Ini tinggal talentnya dia pilih sendiri, itu udah balik lagi ke rezeki masing-masing. Jadi jadi VO talent nih memang nggak boleh baper gitu, nggak boleh baper ketika memang nggak dipilih, memang bukan rezekinya. Ketika dipilih ya alhamdulillah, kayak gitu aja, simple aja udah gitu. Oke. Biar balik lagi kita ngerjainnya ikhlas. Cile ikhlas. Oke. Sip. Sayangnya udah tinggal beberapa menit lagi nih ya waktunya. Terlalu cepat loh. Terlalu cepat ya. Ini sejam ini kecepatan loh, Wek. Iya, maaf ya. Habis nih. Tapi gimana? Habis ini kan kita mau lanjut ngabuburit ceritanya. Oke. Silakan Kak Joy, Kak JJ, boleh kasih closing statement-nya masing-masing. Ya, boleh. Siapa dulu? JJ ya? Abang Joy aja nggak apa-apa. Aku sih kalau aku aja deh nggak apa-apa. Intinya percaya diri, percaya dengan suara sendiri, percaya dengan diri sendiri lah itu intinya. Jangan kalau memang yakin pengen jadi VO talent, yuk kita belajar bareng-bareng, kita latihan bareng-bareng, ikuti kelas-kelas yang ada kayak gitu, terus ikuti challenge-challenge yang ada karena itu salah satu bagian dari latihan. Jangan patah semangat. Kalau aku bisa, kamu pun bisa. Asik. Oke. Nah, kalau dari gue, rajin-rajinlah baca dengan berbagai macam intonasi, baca apapun, billboard atau baca dari majalah atau dari apa, baca aja dengan berbagai macam intonasi. Misalnya, Kurma, kelas bulan Ramadan bareng mentor dan alumni. Nah, itu satu. Misalnya coba intonasi lain, kelas bulan Ramadan bareng mentor dan alumni. Ya. Atau misalnya dicoba dengan kelas bulan Ramadan bareng mentor dan alumni. Misalnya kayak gitu. Ya. Atau bisa dengan kelas bulan Ramadan bareng mentor dan alumni. Itu juga bisa. Ya kan? Nah, dan juga yang penting kalau misalnya suara kita cempreng, gimana sih kita punya suara bagus? ATM. Nah, itu dia. Apa tuh ATM gue lupa. Amati tiru modifikasi. Wah, itu dia. Bener, karena gue juga begitu dulunya. Gue ngikutin suara seseorang gitu kan ya. Nah, sampai sekarang gue juga masih nyoba-nyobain latihan loh. Tadi juga lagi abis main Call of Duty gitu kan ya. Ada VO-nya, suaranya yang berat gitu ya. Gue nyobain latihan gitu. Karena ya harus bisa lah. Itu serunya untuk menjadi seorang VO talent itu bisa berbagai macam suara, dan yang paling penting, lu kalau punya adik, punya anak, dia dengar suara lu di film atau di game ya, and then mereka tuh akan bangga sendiri, percaya deh, itu akan lebih priceless daripada lu terima duit puluhan juta, beneran. Ya, oke, pokoknya itu dari gue ya. Mohon maaf nih buat teman-teman yang udah, ini banyak banget nih yang nanya. Banyak banget, yang nanya, aduh sedih kita. Tapi nggak apa-apa ya, kita mungkin bisa kasih kesempatan waktu buat bertanya, nanti bisa di medsos masing-masing, boleh ya? Boleh. Boleh. Ya, silakan. Mana?
kalau mau bertanya langsung. Ya, boleh. Silakan kalau gimana? Instagram JJ boleh di-share buat Anda mau nanya. Oke, aku nih kalau mau yang nanya lebih lanjut nggak apa-apa, ke aku DM aja, feel free to ask. Yang teman-teman daerah nih ada contohnya nih Bang Joy. Siapa tahu kayak mau cop-cop jadi cuan dari tanpa move your ass gitu kan ya. Instagramnya di mana Kak JJ? Jadi cuan, say gitu. Instagramnya di mana Kak JJ? Kenapa? Instagramnya apa? Aduh, udah aku klik Jessie Astrid 8 dapat. Oh, Jessie Astrid 8 teman-teman. Jadi Jessie Astrid 8. Feel free ya mau. Pokoknya Jessie Astrid 8. Kalau mau ke Kak Joy, ke Joy Ricci _ Padang ya. Iya, Ada PDG dua itu yang- udah ada di namanya tuh, tinggal cek aja tuh. Nah, ada juga di yang apa _Padang sama yang VO, tapi yang VO tadi hilang password ya. Lupa password kan? Aduh, kacau itu. Nggak apa-apa ya. Oke, dan sekali lagi untuk KJJ, Kak Joy, tepuk tangan dong buat semuanya. Yeay. Thank you. Terima kasih banyak buat KJJ sama Kak Joy. Dan mohon maaf banget ya teman-teman, emang waktunya cuma sejam. Ya maklum, kita juga sesinya simple banget teman-teman. Tapi tenang aja, kalau misalkan teman-teman masih merasa pengen ada lagi nih kegiatan yang dari kelas penyiar, bisa join lagi. Kita kurang masih ada 3 sesi lagi teman-teman. Ada yang besok sama Sabtu depan dan depannya lagi teman-teman. Jadi kalau misalkan mau join bisa langsung mampir di grup kita. Yang belum daftar bisa langsung daftar juga. Linknya masih aktif kok di Instagram kelas penyiar _ID. Terus nanti bisa masuk ke grupnya WhatsApp-nya Kurma 2022. Tapi kalau misalnya nggak sempat bisa mampir ke YouTube kita karena kita juga live stream kegiatan sesi Kurma ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah join ini. Tapi sebelum kita pamit, juga kita mau infoin juga teman-teman bahwa kita di bulan depan akan ada kelas Broadcasting Advanced Class, dan kebetulan kan Jessie Astrid ini alumni Broadcasting Advanced Class, dan kita akan membuka lagi kelas Broadcasting Advanced Class dengan 2 format, ada yang online atau offline. Silakan teman-teman yang mau join bisa langsung mampir di Instagramnya di kelas penyiar _ID. Linknya ada di dalam situ, bisa langsung daftar. Dan kita punya harga spesial untuk para peserta Kurma yang ikut di sini. Dan harganya itu berlaku sampai 20 April 2022. Sip. Kalau misalkan buat konfirmasi bisa langsung infokan langsung ke adminnya ya, admin kelas penyiar Indonesia. Oke, sip. Nah, dari tadi banyak pertanyaan teman-teman, kita memutuskan biar makin semangat nih ya. Kita memilih 2 penanya terpilih teman-teman untuk mendapatkan hadiah spesial dari kelas penyiar Indonesia. Siapakah dia? Tepuk tangan dong, kayak drama aja. Yang pertama, Ismi Nurhaliza dari Samarinda. Yeay! Selamat buat Ismi. Dan yang satu lagi adalah Aza Usman dari Jakarta Selatan. Selamat ya untuk Ismi Nurhaliza dan Aza Usman mendapatkan e-voucher diskon kelas penyiar Indonesia sebesar Rp250.000 masing-masing ya. Dan nanti bisa langsung hubungin admin ya untuk diproses vouchernya. Buat yang belum dapat, tenang aja, jangan khawatir. Seperti tadi aku info di awal ya, pastikan mengabadikan keseruan ini di Instagramnya teman-teman, dan bisa langsung tag ke mentor kita @joyricci_PDG sama JJ Astrid 8. Terus juga tag juga @kelaspenyiar_ID untuk men-share keseruan kalian, karena nanti 5 Instagram story yang terpilih akan mendapatkan voucher dari kelas penyiar Indonesia. Dan tentunya teman-teman, kita juga mengajak untuk berbuat kebaikan, untuk bisa menyisihkan sedikit rezeki teman-teman, untuk memberikan tepat yang terbaik buat adik-adik kita yang ada di pesantren maupun pondok yatim, dengan mengajak teman-teman bisa ikut dengan membangun renovasi pesantren yatim dan duafa via link kitabisa.com/kelas penyiar berbagi, dengan cara bisa mampir ke link yang tadi saya bilang, atau bisa ke barcode yang sebelah saya ini. Bisa langsung di-scan kok barcode-nya. Nanti silakan teman-teman bisa menyisihkan rezeki teman-teman. Nggak harus besar, nggak harus kecil, yang penting niat baiknya teman-teman. Oke, sebelum kita tutup, boleh di on cam semuanya kita foto bareng ya teman-teman. Asik. Langsung posisi ganteng, posisi cantik. Karena ada banyak ini teman-teman, maklum ya 4 kloter, jadi pelan-pelan ya. Foto pertama dulu, siap-siap ya. Foto pertama. Cue dari saya. Ini agak pelan, nggak apa-apa ya.
cari posisi ganteng, siap, cantik, siap. Hitungan 3, 3, 2, 1. Oke, sebentar kita transisi ke kloter kedua. Siap ya buat kloter kedua. Posisi ganteng, posisi cantik. Hitungan 3 dari saya. 3, 2, 1. Oke, kloter 2 sudah beres. Kloter 3 apakah sudah siap? Kloter 3, kalau sudah siap boleh kasih jempolnya. Kalau nggak bersuara nggak apa-apa kok. Siap-siap, kloter 3. Hitungan 3, 3, 2, 1. Oke, kloter 3 dan ini siap-siap kloter terakhir yang besok paling belakang nih. Ya, masih ada kesempatan terakhir, kloter terakhir. Siap ya, hitungan 3, 2, 1. Yang banyak ya, yang banyak. Lama. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Kalau nggak masuk nggak apa-apa ya teman-teman, maklum karena kan banyak yang masuk, banyak yang masuk ini, ada yang juga di Zoom ini, yang di YouTube nggak bisa join nggak apa-apa ya teman-teman, tapi bisa ikut keseruan dari Kurma Kelas Penyiar Indonesia karena kita masih ada sesi buat besok sama satu rekan yang lagi teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman, selamat menjalankan ibadah saum Ramadan. Sampai ketemu di sesi besok hari teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Terima kasih semuanya ya. Gue Nisha dari BAC Batch 23 dari Kelas Penyiar Indonesia. Kesan-kesan gue setelah mengikuti Kelas Penyiar Indonesia ini adalah seru banget, mentor-mentornya asik dan juga tentunya dapat pengalaman baru, ilmu baru. Dan pesan gue adalah buat lo yang belum ikutan Kelas Penyiar Indonesia ini, jangan sampai kelewatan ya, buruan daftar karena lo pasti nggak bakal nyesel. Hai, gue Agung SV dari BAC Batch 23. Kesannya mengikuti BAC ini seru banget. Materinya menambah wawasan, seru banget mentor-mentornya juga dari tiap sesinya, materi-materinya, dari mulai announcing skill, kelas podcasting, dan lain-lain. Itu menambah wawasan dan skill gue. Kalau saya pakai mic pun ini posisinya mic saya mulutnya ke depan, mic saya di samping gitu ya. Ini posisi mic-nya miring, jadi bukan gini. Ini kayak preferensi ya, preferensi. Kenapa kalau saya ngeditnya seperti itu? Mungkin sebenarnya gini, saya rencananya ini ngeditnya ini dengan saya mau kombinasiin sama elemen lain, mungkin dengan background gitu. Kalau AM tuh, jadi gue dijelasin kan memang sebenarnya perbedaan frekuensi ya. Tapi cara paling gampangnya tuh ya, kalau misalnya radio AM tuh biasanya radio-radio yang cuma untuk berita atau ngobrol. Ikut Kelas Penyiar Indonesia ini, kita kalau dari saya pribadi kayak dipaksa untuk keluar dari zona nyaman gitu, jadi diri yang bukan saya gitu kan. Nah, itu membuat saya lebih pede juga. Oh ternyata nggak salah juga sih kalau kita coba bikin podcast yang saya coba mengesampingkan keformalan saya gitu kan, yang selama ini mungkin saya lakukan gitu. Dan not bad kok sebetulnya, tinggal diasah supaya bisa lebih bagus hasilnya. Saya merasa sekali ketika masuk sini, saya merasa sangat terpuaskan ya, walaupun dengan keterbatasan suara saya saat ini dengan kondisi yang ya memang tidak bisa optimal. Terima kasih buat BAC dan juga para mentor yang keren banget gitu ya. Kayaknya mudah-mudahan saya masih bisa ikut di acara-acara lainnya nanti. Thank you atas effortnya. Gue tahu lo mengerjakan ini di sela-sela kesibukan, di sela-sela kantor, di sela-sela kuliah dan segala macam lah. Jadi gue mengapresiasi apa yang sudah kalian buat. Secara looks-nya sebenarnya oke. Secara looks presentasinya dipersiapkan dengan baik gitu ya. Kalian juga riset banget
akan radio stationnya yang kalian pilih, research juga akan brand detolnya sendiri gitu ya. Jadi gue sangat mengapresiasi gitu. Halo teman-teman kelas penyiar, saya Prasidya Puspa dari CNN Indonesia. Saya mengisi kelas news presenting di sini. Nah, kenapa news presenting? Karena sekarang semua orang bisa jadi jurnalis, betul. Tapi menjadi jurnalis ada yang perlu diperhatikan. Bagaimana mencari sumbernya, narasumbernya, kemudian bagaimana memvalidkan informasi, data dan juga fakta. Bagaimana menyampaikannya secara tepat sesuai dengan konten dan juga audiensnya. Jadi hati-hati. Kalau mau lebih banyak lagi ilmu, belajar di sini di kelas penyiar kayak teman-teman dari batch 23 yang antusias banget. Passionnya semua kelihatan, ingin melatih public speaking mereka. So, ditunggu semuanya di sini di kelas penyiar Indonesia. Bye-bye.